Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subbreaker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 391 sampai bab 400. Gambar kehampaan bergerak bersama dengan Tang Zhenghao. Tidak tahu kemana mereka bertiga akan pergi. Sekitar 10 menit kemudian, gambar menunjukkan bahwa itu 3 orang Tang Zhenghao memang telah tiba di Departemen Pengajaran dan Bela Diri Akademi Bela Diri. Yang disebut Departemen Bela Diri Pengajaran adalah tempat restoran jenius dan asrama siswa lainnya berada. Tempat dengan jumlah orang terbesar di Akademi Bela Diri. Dan kompleks villa tempat Tang Zhenghao dan yang lainnya baru saja turun gunung. Di mana lingkungan hidup yang begitu baik. Tentu saja, bukan sesuatu yang bisa ditinggali oleh siswa biasa. Tang Zhenghao terbang ke atap salah satu bangunan asrama Departemen Seni Bela Diri. Seekor lebah mengikuti di belakang mereka. Tang Zilan berkata, reporter khusus Lebah Genius Academy. Sungguh mengganggu. Tetapi setiap kali ada sedikit sesuatu yang terjadi di akademi, itu akan dianggap sebagai berita oleh mereka dan ditonton oleh semua orang di restoran. Aku khawatir kita berpura-pura sedang menyampaikan oleh banyak mata di restoran itu sekarang. Tang Zhenghao berkata, tidak apa-apa. Di mana asrama Omi? Di gedung 1 di distrik 9. Saya melihat nomor bangunan bersinggungan ketika Omi berkonflik dengan Liu Feng. Tidak ada yang salah. Ayo pergi. Ayo cari dia sekarang. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga terbang dan ke gedung 1 di distrik 9. Di restoran Genius, banyak orang terkejut. Jenius tertinggi Tang Zhenghao telah turun. Tetapi dia sebenarnya mencari Omi. Kenapa jenius tertinggi tahun ketiga menginginkan pelajar baru seperti Omi? Haha, ini benar-benar berita besar. Berita ini sangat berkualitas. Di asrama Omi, Liona telah membantu Omi merapikan. Liona bahkan tidak rajin di rumah. Tapi dia sangat rajin di sini. Terima kasih, Nyonya. Omi tersenyum. Siapa nyonyamu? Tidak malu, kata Liona sambil tersipu. Mereka berdua menggoda dan dilihat oleh Wang Xing di luar. Wang Xing memamerkan dan mengutuk di dalam. Menunjukkan kasih sayang dan mati dengan cepat. Omi, aku akan melihat berapa lama kamu bisa memiliki pacar yang begitu cantik. Omi, keluar. Pada saat ini, di atap gedung asrama ini, seorang pria berteriak. Omi, aku tahu kamu ada di gedung asrama ini. Keluar, suara itu berteriak lagi. Omi, seseorang memanggilmu, Liona. Ku dengar, kata Omi malas. Suara itu datang dari atap. Baiklah, ayo naik dan lihat siapa yang memanggilku kali ini. Omi dan Liona terbang keluar jendela dalam sekejap, lalu terbang ke atap. Atapnya adalah lereng hijau, dilapisi ubin mengkilap, tidak datar. Saat ini, 3 orang berdiri di atap. 2 dari mereka memiliki ki yang kuat pada mereka. Dan wanita itu cantik. Sayangnya, Omi tidak mengenalnya. Liona bertanya, siapa kalian? Kenapa kamu mencari Don Omi? Pada saat ini, Tang Zhenghao melihat Omi dengan matanya sendiri. Memunculkan luar biasa di matanya. Tang Zilan bersenandung. Kamu mungkin juga bertanya pada Omi siapa kita. Dia rasa dia tidak tahu siapa kita. Liona memandang Omi dan berkata, mereka bilang kamu mengenal mereka. Omi tersenyum. Maaf, saya tidak mengenal mereka. Namun, 3 orang di sisi lain hanya bersinar. Berpikir bahwa Omi hanya berpura-pura. Tang Zhenghao berkata, Omi, tanpa diduga. Benar-benar. Ini kamu. Melihatmu dari mataku sendiri. Itu benar-benar mengejutkanku. Pecundang saat itu sekarang telah memasuki Akademi Bela Diri. Omi tahu siapa mereka begitu dia mendengar nada bicara mereka. Mereka pasti anak-anak dari keluarga Omi asli itu. Tapi sayangnya, itu adalah Omi asli. Dan Omi saat ini tidak ada kesamaan dengan keluarga Tang. Omi tersenyum. Sebelum kamu berbicara denganku, berikan nama besarmu. Aku tidak berbicara dengan orang tanpa nama. Tang Zilan itu mengamuk. Omi, apa yang kamu pura-pura? Apakah kamu masih ingin menyangkal bahwa kamu pernah dari keluarga Tang? Kamu tidak menghormati keluarga Tang dengan berpura-pura tidak mengenal kami. Omi membuntuti. Keluarga sampah. Jangan sebutkan itu. Kamu, Tang Zilan sangat marah. Mantan sampah. Benar-benar memarahi keluarga sampah dengan kejelekan seperti itu. Kamu berbahaya. Beraninya kamu menghina keluarga Tang.
Tang Zilan berteriak. Omi tertawa. Ini adalah berkah bagimu bahwa aku bisa menghina keluarga sampahmu. Selain itu, kamulah yang membawa ini pada dirimu sendiri. Kamu hanya meminta pelanggaran. Tang Zilan berkata kepada Tang Zhenghao. Nibur, lihat ini. Ini. Meskipun dia diusir dari keluarga, garis keturunannya masih keluarga Tang. Dia sebenarnya sangat berbahaya untuk mengutuk keluarga sampah. Katakan sesuatu. Wajah Tang Zhenghao tidak menunjukkan kemarahan yang jelas. Itu adalah orang yang agak tenang. Tetapi dia benar-benar memiliki udara pria yang kuat. Tang Zhenghao berkata, Omi, kamu menghina keluarga Tang. Itu menunjukkan bahwa kamu masih memiliki kemarahan di hatimu. Lagi pula, kamu adalah orang yang diusir dari keluarga Tang. Sekarang kamu tidak ada izin dengan keluarga Tang kami. Omi berkata, karena tidak ada izin dengan itu. Untuk apa kamu datang menemuiku? Omi, fakta bahwa kamu pernah menjadi sampah. Tapi sekarang kamu berhasil tumbuh ke level ini. Mengejutkanku, mencarimu hanya untuk memverifikasi keasliannya. Itu saja. Meskipun kamu tampaknya baik-baik saja sekarang, kamu masih seperti itu di mataku. Tapi kamu baru saja pergi dengan sedikit keberuntungan. Hahaha. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku memberi rasa apa artinya menjadi seperti itu? Kata Omi. Tang Zhenghao tidak memiliki niat untuk melakukan apapun, hanya parkir. Tang Zilan itu berkata, kenapa, kakak ipar? Izinkan aku mampir untuk mengajari putra pemberontak yang telah melupakan siapa leluhurnya ini. Tang Zihao berkata, dia bukan lagi anggota keluarga Tang. Mengajarkannya pelajaran tidak akan mengakui asal-usulnya. Tidak perlu untuk itu. Omi berkata dengan jijik kepada Tang Zilan. Tidak cukup bagi kalian. Undang-undang leluhur keluarga Tangmu. Tang Zhenghao tidak terganggu. Dan wajahnya bersenandung dengan mudah. Semakin dia meremehkannya, semakin menunjukkan bahwa penghinaannya terhadap Omi tidak lebih dari menunjukkan kekuatan verbal. Murong Guo berkata, sampah dan cabul itu pada saat itu sebenarnya telah menjadi begitu sombong sekarang. Sungguh dunia. Omi mengamati Murong Guo. Omi sudah tahu bahwa wanita ini pasti Omi asli yang mengintip ke kamar mandi. Omi tertawa. Kamu tahu aku cabul. Sepertinya kamu pasti tidak lupa bagaimana aku mengintipmu saat itu. Murong Guo tersenyum. Omi, jika ibumu tidak berjuang sampai mati untuk melindungimu saat itu, aku akan membunuhmu. Kamu cabul. Apakah kamu lupa bagaimana aku mencambukmu selama sehari saat itu? Omi tertawa dan berkata, aku akan menyimpan hutang ini, meskipun ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui Omi. Tetapi awalnya kebencian Omi. Omi pasti akan membalas dendamnya. Sehingga dia bisa beristirahat dengan tenang di bawah 9 mata air, dan tidak akan sia-sia untuk menempati tubuhnya. Namun, Tang Zhenghao dan pertunangannya, yang memiliki ki yang sangat kuat, terutama Tang Zhenghao, takut mereka sudah mencapai alam Hautian. Ayo pergi. Kata Tang Zhenghao. Tang Zilan itu dengan enggan berkata, saudaraku, keluarga ini meninggalkan putra. Apakah kita akan membiarkan begitu gila? Dia tidak ada teknisnya dengan keluarga Tang kami. Kami dan dia hanya orang yang lewat. Tapi, dia baru saja menghina keluarga Tang sebagai keluarga sampah. Aku tidak bisa marah. Murong Guo berkata, Zilan, jika kamu tidak bisa marah, lalu pukul dia. Kamu tetap berada di tengah-tengah sekte dalam. Tang Zilan tersenyum. Hanya apa yang kuinginkan, saudaraku. Tang Zhenghao mengangguk. Cocok untuk dirimu sendiri. Tetapi apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Lagi pula, jika Anda kalah dari orang buangan keluarga, Anda akan kehilangan wajah keluarga. Jika kamu tidak terlalu percaya diri, aku tidak akan merekomendasikanmu untuk berduel di dekatnya. Tang Zilan berkata dengan percaya diri. Saudaraku, jangan khawatir. Aku benar-benar memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Anda tidak mempercayai orang buangan keluarga. Bahkan jika dia mendapat beberapa peluang, dia masih pecundang yang sama di tulangnya. Saya, Tang Zilan, adalah salah satu pembudidaya kunci keluarga tidak peduli apa. Jika saya bahkan tidak bisa melawan orang buangan keluarga, saya masih bisa memiliki wajah untuk menjadi putra keluarga Tang. Tang Zilan sangat ingin mencoba berduel dengan Omi. Dia sudah terbiasa melihat sampah sejak dia masih kecil. Tiba-tiba melihat sampah ini dengan nada gila. Dia benar-benar ingin pergi dan memberinya pelajaran. Mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli peluang apa yang Anda dapatkan. Anda masih sampah yang sama. Anda tidak akan pernah mengubah sifat sampah Anda. Apalagi Pang ini punya pacar yang begitu cantik.
membuat Tang Zilan ingin lebih menghajar Omi. Sudut mulut Omi terangkat. Mencari kematian. Omi tidak ingin mengatakan apa-apa. Karena Tang Zilan ingin mencari kematian. Mungkin juga memenuhinya. Pada saat ini, di Genius Restaurant, itu adalah sensasi. Ternyata Omi adalah putra terbuang dari keluarga Tang dan sekarang, Tang Zilan, penggarap utama anak-anak keluarga Tang, akan berduel dengan putra yang terbuang. Tang Zilan berkata, Omi, tarik pedangmu. Aku akan menggunakan pedang kotoran 32 ekstrim. Keluarga Tang melawanmu hari ini. Dan juga membiarkanmu, putra keluarga yang terbuang, merasakan kehalusan teknik pedang keluarga. Omi dengan jijik berkata, 32 pedang kotoran kutub. Kamu, Tang Zilan sangat marah. Dan kata kosong diucapkan. Baiklah, Omi. Sepertinya kamu benar-benar melupakan leluhurmu sendiri. Dan kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Tang Zilan berkata melalui gigi terkepal. Sampah. Jangan lakukan dulu. Apa yang bertele-tele? Beraninya kamu memanggilku sampah. Tang Zilan akan meledak karena marah. Omi langsung mengeluarkan pedangnya. Omi pun membiarkannya mengalami kehalusan teknik pisau dewa pembunuh. Untuk melihat apakah 32 pedang kotoran mereka dapat menahan teknik pedang dewa pembunuhnya atau tidak. Namun, Omi tahu di dalam hatinya bahwa Tang Zilan ini sama sekali tidak cocok. Dan tidak ada yang biasanya cocok untuknya di alam yang sama. Bahkan jika itu adalah Tang Zhenghao, Omi memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Bahkan jika dia benar-benar melangkah ke alam Hautian. Tentu saja, jika dia bertarung melawan Tang Zhenghao, Omi mungkin akan sangat rusak. Lagi pula, bahkan jika Omi adalah pejuang hebat di kehidupan sebelumnya, kehidupan ini, dengan perbedaan besar di alam dan tubuh yang berbeda, akan sangat sulit hanya mengandalkan beberapa pengalaman dan wawasan seni bela diri terbaik dari kehidupan sebelumnya. Omi, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, Tang Zilan membunuh Omi dengan pedang. Yang pertama dari 32 pedang ekstrim. Pedang Tang Zilan bermain sangat ekstrim. 32 ekstrim. Dalam keluarga Tang, tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa berlatih hingga 32 kutub. Dan orang paling kuat dalam keluarga Tang hanya berlatih hingga 26 kutub. Sedangkan Tang Zilan, dia hanya berlatih ke tiang ketiga. Tang Zhenghao, di sisi lain, hanya berlatih ke tiang 8. Pedang 32 ekstrim ini juga dianggap sebagai teknik pedang yang sangat kuat. Membunuh Dewa Satu Tebasan, Omi langsung membungkusnya. Dan pedang Qi yang mendominasi dan intens menusuk pedang kutub pertama Tang Zilan dalam waktu singkat. Aduh, Tang Zilan ngeri dan segera bereaksi. Menampilkan pedang kutub ketiga dari pedang kutub ke-32. Tang Zilan mundur saat dia bertarung. Omi kembali dengan teman lain. Membunuh Dewa Satu Tebasan. Tebasan kedua naik. Dan tubuh Tang Zilan langsung terbang. Tidak dapat memblokir rendahnya lagi. Pada saat itu, Tang Zhenghao naik dengan panah. Memeluk Tang Zilan yang terbang dan kemudian menikam dengan pedang. Mematahkan God Killing One Slash Omi. Omi sedikit terkejut ketika dia melihat Tang Zhenghao melemparkan pedang 32 ekstrim dan mematahkan God Killing One Slash-nya. Sepertinya apa yang disebut pedang 32 ekstrim mereka memang agak kuat. Tang Zhenghao menjatuhkan Tang Zilan. Dan tiba-tiba melihat bahwa salah satu alis Tang Zilan telah diukur oleh internet yang kuat. Menjadi satu mata tanpa alis. Tang Zhenghao memandang Tang Zilan dengan ngeri. Teknik pedang macam apa yang kamu lakukan? Apakah itu ada di dalammu? Tang Zhenghao. Jika kamu ingin melawanku, tolong jadilah sedikit lebih cepat. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Omi berkata. Omi siap melawan Tang Zhenghao. Tang Zhenghao bercampur. Kamu belum layak. Aku, Tang Zhenghao, tidak ingin memuat menindas siswa baru, Omi. Kita akan lihat. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa pergi dan seberapa mampu kamu. Setelah mengatakan itu, Tang Zhenghao terbang menjauh. Tang Zilan memandang Omi dengan putus asa dan terbang mengejarnya dengan cara yang sangat mendesak. Hanya Omi dan Liona yang tersisa di atap. Tang Zhenghao itu, sepanjang waktu, tidak memandang Omi dengan cara yang sama. Liona sibuk menyalahkan. Kekuatan apa Tang Zhenghao itu? Dia sangat kuat. Mengapa kamu berani mengajak dia? Kamu tidak ingin mati. Omi tidak buru-buru menjawab Liona. Dia melihat seekor lebah mengambang 1 meter di depannya. Aduh, Omi tidak tahu apa itu. Tapi tangannya mengiris lebah menjadi 2 dalam 1 gerakan. Di layar virtual Genius Restaurant, gambar itu tiba-tiba menghilang. Omi terbang kembali ke kamar asrama. Itulah alasannya dia berkata kepada Liona. Tang Zhenghao ini memang memiliki kekuatan. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Liona bertanya. Omi berkata.
Saya pikir dia seharusnya mencapai tingkat Hautian. Sekitar tahap awal Hautian. Ah, sangat kuat. Maka kamu masih berani memprovokasi dia. Mengakhiri dia sama sekali tidak peduli padamu. Kalau tidak kamu akan selesai. Kamu hanya di tengah gerbang dalam kata Liona dengan marah. Omi bertanya. Meskipun dia level Hautian sekarang. Aku, Omi, tidak takut padanya. Jika aku benar-benar harus bertarung sampai mati, dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun atasku. Liona bertanya-tanya apakah dia telah mendengarkan dengan benar. Omi benar-benar berani mengatakan itu. Pintu dalam, Hautian, apakah ini level? Omi berkata, jangan ragukan kata-kataku. Aku berani mengatakan ini. Jadi tentu saja aku memiliki tulang punggungku. Sayang sekali Tang Zhenghao tidak berani melawanku. Jika tidak, aku benar-benar ingin bermain di dalamnya. Liona berkata, kamu sangat lemah di matanya. Dan orang-orang tidak peduli untuk diberitahu bahwa mereka menggertakmu. Tetapi jika Anda benar-benar dapat melawannya, saya khawatir seluruh sekolah akan terpana. Karena itu tidak mungkin. Perbedaan ranah bahkan bukan pertandingan. Apalagi begitu banyak perbedaan. Omi tersenyum. Jika mereka kembali mengganggu saya, maka jangan salahkan saya karena rekaman kasar. Tetapi tentu saja, mereka berada di level Hautian. Saya tidak yakin saya bisa mendapatkan keuntungan apapun, dan saya yakin saya akan sangat terluka sendiri. Jika saya bisa mencapai kesempurnaan Hautian, atau kesempurnaan agung, maka Tang Zhenghao saya tidak perlu takut sama sekali. Di Villa Tang Zhenghao, aku sangat marah. Mengapa limbah itu tiba-tiba begitu kuat? Tang Zilan berteriak marah. Tang Zhenghao berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa sampah ini masih akan memiliki hari untuk membuka lembaran baru. Hanya baru saja mendaftar di sekolah. Tetapi dia mampu mengalahkan Anda. Selain itu, pedang 32 ekstremitas keluarga Tang kami. Anda menampilkan pedang ekstremitas ketiga sama sekali tidak dapat menahan ilmu pedang. Murong Guo berkata, teknik pedang Omi. Ini sangat mendominasi. Ada rasa ketajaman yang tidak bisa dihentikan. Di mana di bumi dia belajar seni bela diri terbaik seperti itu. Tang Zhenghao berkata, itu benar. Setelah Zilan dikalahkan dan mundur, saya menerapkan pedang pamungkas kelima untuk mematahkan teknik perbankan. Dia adalah seorang siswa baru, yang wilayahnya hanya di tahap tengah gerbang batin, dan butuh saya untuk melemparkan pedang ekstremitas kelima untuk memecahkannya. Saya benar-benar harus terkejut. Bahkan jika seorang jenius dari gerbang dalam menampilkan seni bela diri terbaik, tidak mungkin muncul untuk menampilkan pedang ekstremitas kelima untuk memecahkannya. Tang Zilan berkata, saudaraku, Omi itu berani memprovokasimu. Mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Tang Zhenghao memancarkan. Meskipun Omi memang pandai dalam dua hal, dia bahkan tidak ada di mataku. Dia hanya memprovokasi saya untuk memberinya wajah. Dia adalah siswa baru. Dan Anda baru saja kalah darinya. Jadi lebih baik mundur dulu. Begitu banyak orang menonton jenius restoran. Jika saya benar-benar bergerak melawannya, bagaimana wajah jenius tertinggi saya akan dikesampingkan. Pada saat itu, saya tidak akan diganggu dan lemah oleh opini publik. Tapi bagaimana kalau dia terus sombong? Mengenai Omi, mari kita amati untuk saat ini. Sementara ini, laporkan masalah ini kepada keluarga terlebih dahulu. Saya ingin melihat berapa banyak nama yang bisa masuk ke Omi di tahun pertama ini. Jika dia bisa masuk 30 besar, maka dia memang menakutkan. Dan saya khawatir beberapa tetua keluarga akan menyesal mengusirnya dari keluarga saat itu. Setelah mengatakan ini, Tang Zhenghao mengamati pertunangannya. Murong Guo. Saat itu, Omi akan diusir dari keluarga. Terutama untuk memberikan penjelasan kepada keluarga Murong. Jika Omi cukup bullish untuk dapat memasuki kekuatan 30 siswa baru terbaik, keluarga Tang pasti akan memiliki sekelompok tetua yang akan memaafkan langkah ini saat itu. Tang Zilan dengan jijik meninggalkan mulutnya. Sombong. Jangan mengangkatnya. Kamu sangat berbakat saat itu. Kompetisi pelajar baru terakhir. Baru memasuki tempat ke-28. Omi, dia memasuki 30 besar. Aku yuk. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Tang Zhenghao memperhatikan dan tidak mengatakan apa-apa. Lebih baik mengamati terlebih dahulu dan melihat sejauh mana dia bisa pergi ke kompetisi siswa baru. Dengan itu, Omi menetap di Akademi Bela Diri. Setelah sekitar 2 hari, hampir semua siswa baru telah mendaftar dan mendaftar. Biaya pendaftaran adalah 3.000 koin bela diri.
Dan siapapun yang mampu membuka Ren dan Guardian Fast Cells bisa pergi ke desa Novice untuk membunuh belalang dan mendapatkan koin marsial untuk membayar uang sekolah. Sedangkan Omi memiliki 600.000 deposito hanyalah uang besar untuk pelajar baru biasa. Tentu saja, untuk siswa baru dari tingkat sekte dalam mereka, hampir semua orang tidak terlalu buruk. Omi memiliki 600.000 simpanan. Dan ada banyak siswa baru tingkat sekte dalam lainnya juga. Misalnya, Wang Xing, yang pergi untuk membunuh belalang setiap hari, juga memiliki deposit lebih dari 400.000. Dan semua siswa baru dari tingkat pintu dalam malu untuk menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki deposit lebih dari 200.000. Perhatian, semua siswa baru. Pada jam 2 siang, isi sukarela Anda. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga setiap siswa baru. Baik dari radio, maupun di udara, atau dari mana saja, selalu. Yang mengungkapkan keanehan, tapi tidak ada yang tahu kenapa. Sukarelawan. Untuk apa menjadi sukarelawan? Alis Omi berkerut. Su Jinhe berkata, Saudara Tang, Anda tidak tahu ini. Kami memasuki Akademi Seni Bela Diri. Ada banyak departemen. Jika Anda suka ilmu pedang, Anda pergi ke Departemen Ilmu Pedang. Jika Anda pandai menggunakan pedang, Anda pergi ke Departemen Ilmu Pedang. Jika Anda pandai menggunakan tongkat, Anda pergi ke Departemen Hukum Tongkat. Jika Anda pandai menggunakan pistol, Anda pergi ke Departemen Hukum Senjata. Jika Anda pandai mempesona, Anda pergi ke Departemen Mempesona. Oh, begitu. Omi terkekeh. Saudara Tang, kamu akan mengisi departemen itu. Ya, Su Qinhe bertanya. Aku, bisa melakukan keduanya. Kata Omi acuh tak acuh. Tang, kamu harus memiliki yang kamu kuasai. Apa yang kamu kuasai? Mereka semua bisa pedang dan tombak. Mereka semua pandai dalam hal itu, kata Omi. Wang Xing, yang duduk di sebelahnya, bersinar. Apa perbandingan pura-pura? Semua bagus dalam hal itu, potong. Omi tertawa. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana itu berubah menjadi perbandingan pura-pura? Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mengalahkanmu dengan pedang sekarang. Wang Xing tidak tertarik untuk bertarung dengan Omi. Hanya memamerkan. Pada kenyataannya, Wang Xing teliti terhadap Omi di dalam. Dia merasa takut ketika dia ingat hari dia hampir memenggal kepalanya dengan pedang pembunuhnya. Sore harinya, semua mahasiswa baru datang ke kantor relawan mahasiswa baru. Omi agak ragu-ragu. Tidak tahu departemen mana yang harus diisi. Teknik pedang atau teknik pedang. Omi tahu teknik pedang Dewa Pembunuh. Dan teknik pedang. Omi tahu teknik pedang naga turun. Yang diturunkan dari Tuan Omi di kehidupan sebelumnya. Omi belum melakukan teknik pedang naga turun di dunia ini. Persyaratan minimum untuk teknik pedang naga turun adalah tingkat pintu dalam sebelum dia bisa mulai berlatih. Kekuatan tidak akan lebih lemah dari teknik pedang Dewa Pembunuh. Dalam hal ringan, Omi mengetahui teknik Ghost Will Dueling Lightness. Dan saat ini, teknik cahaya dueling roda hantu Omi telah dipraktekkan ke level kedua. Latihan ringan duel roda hantu ini sangat kuat. Omi sangat mengagumkan di kehidupan sebelumnya. Latihan ringan ini sangat berperan penting. Mengenai teknik jantung internal, Omi mengambil jurusan 2 bagian. Yang pertama, Sutra Hati yang tak gentar. Dan yang kedua, Sutra Hati Pan Agung. Di mana, Sutra Hati yang tak gentar telah diajarkan kepada Liona dan Simran. Sedangkan untuk Sutra Hati Pan Agung, itu belum diajarkan kepada mereka. Terutama karena mereka memiliki fondasi yang lemah. 2 keterampilan internal yang begitu kuat. Mereka pasti tidak bisa mempelajarinya. Alih-alih pikiran mereka, mereka mungkin juga mencari dalam satu departemen macam apa yang kamu isi. Liona mendesak. Biasanya siswa baru lainnya tidak akan ragu karena mereka tahu bertahan apa yang terbaik. Sianger, apa yang kamu isi? Aku memilih sistem pedang, kata Siang Yun Liu. Baiklah. Kalau begitu aku juga akan memilih sistem teknik pedang. Omi tidak repot-repot ragu. Mari kita pilih saja teknik pedang. Namun, teknik pedang turun naga Omi sedikit lebih sulit untuk dipraktikkan daripada teknik pedang pembunuh dewa, dan membutuhkan lebih banyak waktu. Keduanya memilih departemen teknik pedang. Su Meiqian muncul. Omi Su Meiqian memanggil. Kapten Su, kamu juga datang untuk menjadi sukarelawan. Omong kosong. Su Meiqian menyoroti Omi. Dengan sadar bertanya. Omi, sukarelawan apa yang kamu isi? Permainan pedang. Bukankah kamu baik dengan pedang? Su Meiqian terkejut bahwa keterampilan pisau Omi sangat kuat. Yang dia lihat dengan matanya sendiri.
dan memukuli Wang Xing. Omi mengangguk. Ya, lalu kenapa kamu tidak memilih Departemen Blade? Omi berkata, teknik pedangku sangat kuat, tapi teknik pedangku bahkan lebih kuat. Jadi aku akan memilih Departemen Teknik Pedang. Apa? Teknik pedangmu sudah sangat kuat, dan teknik pedangmu bahkan lebih kuat. Su Meiqian memandang Omi dengan tidak percaya. Siapa bilang aku hanya bisa menjadi satu jenis yang kuat? Aku pandai pedang yang tidak bekerja. Kamu cabul. Su Meiqian tertawa dan memarahi. Dia benar-benar menjadi semakin terkesan dengan Omi. Hanya saja, ketika dia melihat Omi, dia akan memikirkan satu kekalahan debu merah lagi. Dia mendengar bahwa itu tidak lebih buruk dari Omi. Dia tidak tahu kapan dia akan muncul lagi. Su Meiqian tenggelam semakin dalam. Meiqian, minumlah udara. Wang Xing mengikuti Su Meiqian seperti pengikut, sibuk mengirimkan udara kepada Su Meiqian. Wang Xing, aku sudah memikirkan seseorang. Jangan terlalu baik padaku lagi. Aku tidak mampu mengakuinya. Su Meiqian Dao, Wang Xing berkata. Selama aku tidak melihat apa yang disebut satu kekalahan debu merah selama 1 hari, aku tidak akan menyerah untuk 1 hari. Su Meiqian tidak berdaya. Saat itu, Omi melihat wajah yang familiar. Hei, itu dia. Omi terkejut. Tidak menyangka akan melihatnya di sini di Akademi Seni Bela Diri juga. Dia mengisi formulir sukarelawan tidak jauh dari sana. Siapa itu? Liona bertanya. Oh, itu juga orang yang saya temui di kota Linjiang. Jadi karena Anda melihatnya, naik dan menyapa. Omi berjalan. Hei, Qi Sueyun. Omi memanggil. Qi Sueyun berbalik dan menatap Omi. Matanya tidak berwarna. Seolah-olah dia bukan kenalan dengan Omi. Belum lagi ekspresi terkejut di wajahnya. Qi Sueyun. Namun juga, kami adalah kenalan. Kami bahkan tidak bisa menyapa. Kata Omi. Qi Sueyun berkata, aku sudah melihatmu. Apa? Kamu melihatku lebih dulu. Tapi kamu bahkan tidak menyapaku. Kamu wanita. Kamu terlalu impersonal. Kamu sudah melihatku. Bukan apa-apa. Aku akan pergi dulu. Qi Sueyun mengangguk diam-diam kepada Omi. Lalu pergi sendiri. Dia masih sendirian dan kesepian. Liona segera dipenuhi dengan keajaiban bertanya. Siapa dia? Mengapa dia begitu cantik? Kapan kamu bertemu wanita cantik itu? Aku bahkan tidak pernah tahu. Kamu menyembunyikan sesuatu yang begitu dalam dariku. Omi tertawa. Saya tidak memiliki persahabatan dengannya. Jangan terlalu memproduksi. Namanya Qi Sueyun. Dia dulu seorang pembunuh. Ingat saat itu saya hampir membuat kepala saya tertiup angin. Dialah yang melakukannya. Tetapi pada akhirnya, saya menyelamatkannya. Baiklah, melupakan orang ini. Membosankan. Saya berpikir untuk menyapa seorang kenalan. Tetapi dia mengabaikan saya. Omi melihat formulir sukarelawan yang telah diisi Qi Sueyun untuk melihat departemen yang dia pilih. Pada pandangan ini, Omi terkejut. Dia benar-benar memilih Departemen Seni Racun. Apa? Departemen Seni Racun? Liona juga sedikit tidak percaya bahwa wanita cantik seperti itu telah memilih departemen ini. Su Meiqian berkata, meskipun sangat sedikit orang yang memilih Departemen Seni Racun, itu sangat menjanjikan. Di dunia sekarang ini, tidak peduli kekuatan besar mana, ada kekurangan racun menggunakan para ahli, sangat diminati. Selain itu, seorang ahli sejati dalam menggunakan racun, tidak diketahui bagaimana lawan mati. Sayangnya, aku berada di sisi ini. Wajah tidak memiliki bakat. Jika tidak, saya juga akan memilih Departemen Seni Racun. Liona takut dan berkata, jika Anda memilih Departemen Seni Racun, tidakkah Anda harus berkumpul dengan ular dan serangga berbisa dan tikus dan semut setiap hari? Itu sangat menakutkan. Itu sangat menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga saya tidak berani tidur di malam hari. Oh, tidak hanya itu. Kadang-kadang aku harus menguji semua jenis racun sendiri. Tidakkah kamu tahu bahwa gedung pengajaran Departemen Seni Racun ada di belakang gunung? Jauh dari sini. Hanya agar siswa lain tidak terluka karena kesalahan. Kata Su Meiqian. Liona merasa takut melekat pada Omi. Gadis normal takut akan hal-hal ini. Tetapi Qi Sueyun itu benar-benar memilih departemen ini. Orang-orang aneh selalu melakukan hal-hal aneh. Omi sangat setuju dengan kata-kata Su Meiqian. Di dunia Omi, ada banyak ahli yang menggunakan racun. Dan para ahli yang sangat kuat yang menggunakan racun terlalu tidak ortodoks. Membuat lawan tidak dapat membela diri. Dan mereka benar-benar bahkan tidak tahu bagaimana mati. Omi melirik semua daftar sukarelawan. Dan terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada departemen penyembuhan.
Departemen Penyembuhan. Apa-apaan ini? Omi mengerutkan kening. Seorang guru penyembuhan di tempat kejadian tertawa. Siswa ini, tolong jangan menunjukkan ketidaktahuan. Oke. Kamu bahkan tidak tahu tentang Departemen Penyembuhan kami. Mengapa kamu masih berlatih seni bela diri? Guru ini, saya benar-benar tidak tahu. Mengapa Anda tidak menjelaskan apa itu sistem penyembuhan? Anda tidak akan membingungkan orang. Guru itu menyampaikan. Kalau begitu saya akan memberitahu Anda. Yang disebut sistem penyembuhan adalah untuk menyembuhkan yang terluka. Setiap orang yang memiliki pertempuran pasti terluka. Beberapa menderita luka dalam. Beberapa menderita luka dalam. Beberapa menderita luka eksternal. Semua jenis cedera. Pada titik ini, jika Anda memiliki penyembuh di sisi Anda, maka Anda telah tiba. Penyembuhan diri dalam mengobati luka-luka ini. Dan penyembuh yang paling kuat dapat membuat Anda pulih dalam beberapa napas bahkan jika Anda tidak mampu terluka parah. Omi mengerti. Hanya saja, Omi tersenyum dan berkata, saya tidak berpikir ada orang yang akan memilih untuk menjadi penyembuh. Apa gunanya bagimu untuk menjadi penyembuh? Itu sepenuhnya untuk orang lain. Orang bodoh macam apa yang akan memilih profesi yang hanya mengobati luka orang lain? Guru Departemen Penyembuhan itu bersinar. Teman sekelas. Kamu benar-benar meremehkan Departemen Penyembuhan kita. Jangan salah paham. Saya tidak meremehkan Departemen Penyembuhan Anda. Sebaliknya, saya pikir Anda Departemen Penyembuhan. Mampu menyembuhkan orang lain begitu cepat. Sangat hebat. Saya hanya tidak mengerti siapa yang akan melepaskan seni pelatihan bela diri mereka untuk belajar bagaimana menyembuhkan orang lain. Dan pada akhirnya, menyembuhkan mereka saat mereka lemah dan mati. Guru itu berkata, jangan posting komentar jika Anda tidak mengerti. Apakah menurut Anda semua orang bisa masuk ke Departemen Penyembuhan kita? Tidak mungkin. Ada ambang batas untuk profesi yang tidak pernah dipilih sejak awal. Guru itu berkata, Departemen Penyembuhan memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk siswa. Apakah menurut Anda siswa baru biasa bisa masuk? Pertama-tama, ia harus sangat berpengalaman dalam struktur tubuh manusia dan sangat berpengetahuan tentang titik akupuntur manusia. Kedua, dia harus sangat berprestasi dalam kedokteran. Atau setidaknya dia harus ingin menjadi dokter yang hebat. Apakah Anda pikir ada yang bisa memilih Departemen Perawatan? Dan apakah Anda tahu betapa dihargainya penyembuh di dunia saat ini? Itu adalah bakat yang ingin dimiliki oleh setiap kekuatan besar. Juga, berapa banyak orang kuat yang mempelajari seni penyembuhan? Sayang sekali kamu tidak bisa belajar karena kamu tidak memiliki bakat. Aduh, wah. Tahukah kamu bahwa seorang penyembuh yang telah mencapai puncak permainannya, yang hampir sama dengan keabadian, yang menyembuhkan dirinya sendiri sebelum dia meninggal karena cedera apapun yang menderitanya, siapa yang bisa membunuhnya? Dan itu bisa menyembuhkan orang lain. Seberapa penting itu bagi negara adidaya? Dua pria berkekuatan super dengan kekuatan yang sama berduel, dan salah satu dari mereka membawa penyembuh, maka yang lain pasti akan mati. Omi tertegun di sana ketika dia mendengar kata-kata guru Departemen Penyembuhan. Rupanya Omi memang memiliki banyak kesalahpahaman tentang sistem penyembuhan. Ia berpikir bahwa sistem penyembuhan hanya dapat menyembuhkan orang lain. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sistem penyembuhan juga dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Tentu saja, premisnya adalah bahwa itu orang yang mempelajari Departemen Penyembuhan memiliki keterampilan seni bela diri sendiri. Tetapi biasanya, orang-orang di Departemen Penyembuhan memiliki keterampilan seni bela diri yang buruk dan sebagian besar berfungsi sebagai bantuan kepada yang kuat. Akademi Bela Diri, tempat yang bagus untuk melatih bakat. Seru Omi, guru Departemen Penyembuhan tangan. Tidak ada yang menghalangi. Pergilah. Omi tersenyum. Aku sudah memutuskan. Aku akan memilih lagi. Aku akan menjadi guru penyembuhan. Omi membuat keputusan di tempat. Dia ingin mengubah departemennya. Pergi ke Departemen Teknik Pedang tidak akan cukup bagi Omi untuk mempelajari apapun. Dia sudah tahu teknik pedang. Jadi mengapa tidak memasuki Departemen Penyembuhan dan mempelajari beberapa teknik penyembuhan? Maka dia akan dapat menyembuhkan orang lain serta dirinya sendiri lagi. Maka dia akan menjadi lebih kuat. Guru penyembuhan itu sepertinya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Omi. Karena Omi baru saja berani memandang Departemen Penyembuhan rendah. Pergilah. Jangan menghalangi. Guru Departemen Penyembuhan pergantian tangan. Omi tersenyum. Guru, saya ingin masuk Departemen Penyembuhan. Sungguh, saya tidak bercanda. Jangan sampai kamu meremehkan Departemen Penyembuhan. Kamu bisa masuk jika kamu mau. Apakah kamu memiliki bakat? Mereka yang tidak memiliki bakat keluar dari sini.
Jangan bertanya, apa yang diperlukan untuk diberi hadiah. Pertama-tama, Anda harus memiliki pemahaman yang sangat baik tentang struktur manusia, dan titik akupuntur manusia dan semua itu. Kedua, Anda harus setidaknya seorang mahasiswa kedokteran, dan yang agak berhasil pada saat itu. 2 poin ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa, dan Anda pikir Anda bisa datang ke sini jika Anda mau. Jika semua orang bisa belajar untuk menyembuhkan, kita sudah akan memiliki jumlah orang yang tidak diketahui di Departemen Penyembuhan. Ayo pergi. Jangan buang waktuku. Omi Heheli tersenyum. Guru, sejujurnya, bakat yang Anda sebutkan, saya kebetulan bertemu dengannya. Potong. Jangan potong. Jika kamu tidak percaya padaku, nilai aku sesuai dengan prosedur normal. Jika aku tidak lulus penilaian kondisimu, maka aku akan baik-baik saja dan masuk ke Departemen Hukum Pedang. Oke. Ada pasien di sana. Datang ke sini dan diagnosa penyakit apa yang dia miliki. Lalu tulis resep. Jika itu benar, itu berarti kamu memang memiliki bakat di bidang ini. Dan kamu lulus penilaian dasar untuk memasuki Departemen Penyembuhan. Oke, Le, Omi mengangguk. Itu terlalu sepele baginya. Keterampilan penyembuhan Omi setidaknya yang terbaik di dunia ini. Liona dan yang lainnya sibuk berlari. Apa yang kamu lakukan, Siang Yun? Maafkan aku. Tapi aku ingin pindah ke departemen lain sekarang. Aku tidak ingin pergi ke departemen seni pedang. Mengapa? Bukankah kamu baik dengan pedang? Ya, aku sudah pandai ilmu pedang. Jadi mengapa aku membuang waktuku pergi ke departemen pedang? Jadi, aku ingin pergi ke departemen penyembuhan dan menjadi penyembuh. Su Mei kian mengerutkan kening dan berkata, tapi, tidak semua orang memiliki bakat untuk menjadi penyembuh. Penyembuh adalah bakat langka di seluruh dunia. Dan persyaratan untuk bakat sangat ketat. Su Mei kian sepertinya tahu sedikit tentang penyembuhan. Setidaknya tidak seperti Omi, yang bahkan belum pernah mendengar sebelumnya. Hahaha, ini sepotong kue. Aku baru saja siap untuk menilainya sekarang. Omi mendengus. Guru Departemen Penyembuhan itu bersinar. Hei, kamu. Apakah Anda ingin menilai atau tidak? Dan jika tidak, pergi saja dan tidak mempengaruhi siswa lain yang ingin memasuki Departemen Penyembuhan. Tentu saja Anda lakukan. Omi berjalan ke belakang, di mana sudah ada puluhan pasien yang menunggu. Guru dari Departemen Penyembuhan meminta pasien acak untuk berdiri. Nak, diagnosa saja pasien ini. Saya akan memberikan waktu 3 menit untuk memberitahuku penyakit apa yang dia miliki. Penyakit apa yang dia miliki. Bagaimana dia harus dirawat. Dan menulis resep. Kemudian saya akan dapat menentukan apakah Anda memiliki bakat untuk memasuki Departemen Penyembuhan kami. Bagus. Omi berjalan menuju pasien itu, mengambil denyut nadinya. Lalu berkata, baiklah, saya sudah selesai mendiagnosisnya. Nak, kamu di sini untuk memotret dengan sengaja. Kamu bahkan belum berusia 10 detik. Dan kamu hanya mengatakan bahwa kamu sudah selesai mendiagnosis. Tetapi 3 menit tidak cukup waktu untuk orang lain. Jadi jangan salahkan aku karena sengaja menampilkannya. Guru dari Departemen Penyembuhan itu sangat marah. Omi berkata, Guru, butuh 3 menit bagi orang lain untuk melihat pasien. Jika Anda juga ingin saya mengambil 3 menit, lalu temukan penyakit saya yang sulit. Anda menemukan konsumsi pasien. Apakah Anda menghina keterampilan medis saya? Kamu bahkan tahu dia konsumsi pasien. Selain itu omong kosong. Aku tidak akan memerlukan diagnosis jika aku tidak ditangani dengan megah. Untuk berjaga-jaga, aku cukup yakin dengan pandangan sekilas dari mataku. Nak, jangan terlalu sombong dalam nada bicaramu. Membuatnya terdengar seperti kamu benar-benar seorang dokter ajaib. Sejujurnya, aku punya 4 generasi leluhur yang belajar kedokteran. Jadi jangan berpura-pura membandingkan di depanku. Atau aku akan membuatmu malu pada dirimu sendiri. Baiklah. Karena Anda telah mendiagnosis penyakitnya. Tolong resep. Setelah saya melihatnya. Jika memang efektif, maka itu dihitung saat Anda lulus pemeriksaan Departemen Penyembuhan. Omi berkata, Guru, ini hanya konsumsi. Mengapa begitu rumit? Tidak perlu minum obat. Saya akan memberikan beberapa injeksi dan dia akan sembuh. Tidak di sini untuk memecahkan adegan. Apakah Anda mencoba membantu dengan kekuatan internal? Saya katakan, ini tidak akan lulus ujian. Saya seseorang membutuhkan yang memahami teknik medis duniawi, bukan seseorang yang dapat menggunakan kekuatan internal. Omi memadukan seekor katak di dalam sumur. Apa? Apakah kamu memanggilku katak di dalam sumur? Guru dari Departemen Penyembuhan meraung. Ya,
Kamu adalah katak di sumur. Kalau tidak, mengapa kamu mengatakan hal yang kurang level? Mempelajarinya. Guru, kamu lebih baik daripada aku dalam penyembuhan. Tetapi dalam hal menyembuhkan penyakit orang biasa, aku lebih baik dalam hal itu daripada kamu. Baiklah. Kalau begitu aku akan melihat seberapa kuatnya kamu. Omi tidak repot-repot berbicara dengan guru itu. Mengeluarkan jarum perak dan kemudian memasukkan dari paru-paru pasien. Sekitar 1 menit kemudian, Omi mengeluarkan jarum perak. Aliran darah dengan nanah putih menyembur keluar. Dan setelah itu, aliran darah hitam lain menyembur keluar. Pada akhirnya, darah perlahan berubah menjadi warna normal. Omi segera menghentikan pendarahan itu. Baiklah. Sudah sembuh, Omi menyeka tangannya dan berkata, kamu sembuh seperti ini, bahkan belum 3 menit sebelum atau sesudahnya. Dan tidak mungkin bagi orang lain untuk baru saja mendiagnosis sesuatu. Guru penyembuhan kepalanya dan berkata, katak di dasar sumur. Jika kamu tidak percaya padaku, periksa sendiri. Guru Departemen Penyembuhan segera mengambil denyut nadi pasien dan menemukan bahwa itu memang stabil. Tetapi dia tidak yakin bahwa Omi telah melakukan sesuatu untuk menutupi penyakit pasiennya. Jadi, guru itu segera menyelidikinya lagi secara internal. Dan setelah beberapa menit, dia harus mengakui bahwa dia benar-benar sembuh. Wah, keterampilan medismu benar-benar bagus. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah Anda kebetulan bias? Katakan apa? Aku akan memanggil pasien lain secara acak. Dan jika kamu masih bisa lulus ujian, maka aku akan mempercayainya. Cocok untuk dirimu sendiri. Setelah itu, Omi menghabiskan beberapa menit menyembuhkan pasien lain yang sakit mah. Omi merasa bahwa dia untuk menyembuhkan penyakit sesak ayam sekecil itu benar-benar menegaskan nama mantan gurunya. Guru Departemen Penyembuhan berseru, kamu benar-benar seorang dokter ilahi. Yah, aku yakin. Nak, keterampilan medismu jauh melampauiku. Di masa depan, kamu akan menjadi salah satu siswa kami di Departemen Penyembuhan. Tidak perlu memuji saya. Maka, di masa depan, dalam hal penyembuhan, saya berharap guru akan menjaga Anda. Guru itu berkata dengan gembira. Jangan khawatir. Fakultas penyembuhan kami akan melakukan yang terbaik untuk mengajari Anda. Tetapi ujian hanyalah penilaian dasar. Tingkat penyembuhan tidak berarti bahwa belajar penyembuhan akan berhasil. Anda juga tidak boleh bangga akan hal itu. Le yang bagus. Kalau begitu, aku akan memastikan kamu berada di Departemen Penyembuhan. Tolong melapor ke Departemen Pengajaran Departemen Penyembuhan besok pagi pukul 8 pagi. Dan kemudian kelas akan dimulai. Bagus. Su Meiqian memandang Omi dengan tidak percaya. Persyaratan bakat sangat tinggi untuk Departemen Penyembuhan. Omi benar-benar masuk. Omi, kamu juga terlalu luar biasa. Su Meiqian berkata dengan penuh kekaguman. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Omi tertawa. Kapten Su, jangan terlalu memujaku. Kalau kamu jatuh cinta padaku, itulah akhirnya. Aku tidak ingin menjadi saingan dari Wan David Reddas yang cabul itu. Sekrup kamu. Aku tidak akan menyukaimu. Aku tidak akan menyukai siapapun kecuali Wan David Reddas. Su Meiqian menyorotkan Omi. Wang Xing sangat sedih. Malam itu, Omi mengundang para tamu untuk makan malam di Genius Restaurant. Dan orang-orang yang diundang untuk makan malam adalah Omi, Wang Xing, Su Jinhe, teman sekamar Liona Gaoyun, Bai Linger, dan kemudian Su Meiqian dan salah satu teman sekamarnya, Liu Zishan. Awalnya, Wang Xing tidak pergi. Tetapi karena Su Meiqian pergi, dia diam-diam mengikuti di belakang. Ketika dia tiba di Genius Restaurant dan melihat berita itu muncul di tidurnya, Omi menyadari bahwa lebah yang dia bunuh hari itu sebenarnya adalah reporter khusus untuk Genius Restaurant. Di seluruh Akademi Bela Diri, ada sejumlah reporter khusus yang tidak diketahui ini. Siapa jadi pun yang ingin tahu berita tentang Akademi Bela Diri suka pergi ke Genius Restaurant. Sementara Omi dan yang lainnya sedang makan, layar di restoran memutar berita yang berantakan lagi. Sesama siswa. Kelas siswa baru di Akademi Seni Bela Diri semuanya telah mendaftar ke sekolah dan mengisi sukarelawan mereka. Mari kita fokus pada beberapa siswa baru yang telah diberi nama Academy Flowers di tahun baru ini. Su Jinhe sibuk sambil berteriak. Omi, lihat. Laporkan bunga rumah sakit. Mungkin pacarmu juga ada dalam daftar. Oh. Membosankan, meskipun Omi mengatakan itu. Dia masih memiliki matanya di layar virtual. Tentu saja. Seluruh orang di restoran menatap layar kosong dan menikmati diri mereka sendiri pada saat yang sama. Meskipun 99,9% dari orang-orang tidak bisa mendapatkan pacar bunga halaman,
tetapi tidak apa-apa untuk melihatnya. Yang pertama, Ki Sueyun. Gadis ini baru saja memasuki sekolah tahun ini. Dan ketika dia memasuki sekolah, dia belum memasuki sekolah. Memasuki desa Novice, dia telah membuka Ren and the Fast Cell. Dan, wanita ini memiliki bakat luar biasa dalam meracuni. Saat ini, tidak ada pacar. Yang kedua, Su Mei Qian. Gadis ini sangat berbakat. Memiliki pemahaman yang sangat bagus dalam seni pedang. Memiliki tubuh yang panas. Dan merupakan fantasi kecantikan yang harus dimiliki oleh para. Saat ini, tidak ada pacar. Di meja makan, Su Mei Qian sangat kesal. Restoran jenius ini juga terlalu amodal. Dan mengatakan bahwa dia adalah keindahan fantasi yang penting untuk menyentak teman. Pada titik ini, Omi sangat setuju. Su Mei Qian memang memiliki tubuh yang panas. Sering melirik payudaranya akan membuat orang menyemprotkan darah ke hidung. Bahkan Omi pada awalnya hampir kehilangan kendali. Malah menghancurkan debu merah. Yang ketiga, Leona. Tidak ada cara untuk mengetahui tentang bakat gadis ini. Tetapi wajahnya sangat indah. Tubuhnya proporsional. Dia memiliki payudara dan pinggang. Kepribadiannya lembut dan sopan santunnya tepat. Menjadikannya pilihan terbaik untuk pacar. Sayangnya, wanita ini saat ini memiliki pacar. Yang bernama Omi. Dan orang-orang dari gedung jenius percaya bahwa dia dapat masuk 100 besar daftar siswa baru. Oleh karena itu, siswa yang tidak penampilan yang seharusnya harus memikirkan kemampuan mereka sendiri jika mereka ingin gadis ini. Leona bersinar. Gedung jenius. Ini benar-benar kotor. Yang keempat, Chang Sun Wuyan. Gadis ini secantik celestial. Di kampung halamannya, dia dinilai sebagai kecantikan nomor 1 abad ini. Proporsi tubuh emas, wajah malaikat, dan temperamen seperti debu. Apalagi, gadis ini memiliki bakat luar biasa dalam penyembuhan. Dia mulai berlatih kedokteran pada usia 8 tahun. Di kampung halamannya, dia memiliki gelar dokter cantik ilahi nomor 1. Wanita ini benar-benar kandidat sempurna untuk seorang dewi di hati para. Saat ini, tidak ada pacar. Yang kelima, Samira. Gadis ini, ketika iblis turun dari bumi, dia tanpa henti menawan dan cantik, memancarkan pesona mendidih darah di sekujur tubuhnya. Menurut rumor, wanita ini memiliki bakat luar biasa dalam seni pesona jiwa. Dan pria yang tak terhitung jumlahnya akan disihir olehnya segera setelah mereka bertemu dengannya. Saat ini, tidak ada pacar. Tapi aku pernah mendengar bahwa ada penerima yang sangat kuat. Omi menyadari bahwa dia benar-benar mengetahui 4 dari 5 bunga halaman di atas. Dan 2 dari mereka duduk di sebelahnya saat makan bersama. Dan Omi mabuk. Baiklah. 5 di atas adalah keindahan bunga 5 halaman yang telah ditemukan sejauh ini di tahun pertama ini. Siswa baru tahun ini memiliki lebih banyak keindahan bunga halaman daripada tahun sebelumnya. Dan dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada satupun bunga halaman. Tetapi tahun ini, hanya ada 5. Di masa lalu, tidak ada satu bunga pun dalam beberapa tahun. Tetapi ini, ada 5. Informasi laporan khusus bunga halaman hari ini selesai. Kerumunan di restoran terus makan, minum dan menikmati diri mereka sendiri. Dan berbicara dengan keras tentang keindahan bunga 5 halaman yang baru saja disiarkan. 4 di antaranya bahkan belum punya pacar. Berbicara tentang siapa yang bisa mendapatkan bunga 4 halaman yang tidak punya pacar. Setelah makan malam, semua orang meninggalkan Genius Restaurant bersama dan kembali ke asrama masing-masing. Asrama Omi agak jauh dari Leona, karena asrama anak laki-laki dan asrama putri berada di 2 arah yang berbeda. Keesokan harinya, Omi melapor ke Departemen Penyembuhan pagi-pagi sekali. Dan para siswa dari setiap Departemen Akademi Wulin mulai masuk ke mode pengajaran. Omi tiba di Departemen Penyembuhan. Jumlah siswa di Departemen Penyembuhan kecil. Hanya ada total lebih dari 100 tahun siswa pertama dalam satu kelas. Sebagian besar departemen lain, namun, memiliki ribuan orang, dibagi menjadi puluhan kelas. Seorang guru parubaya berdiri di kelas Departemen Penyembuhan, mengamati lebih dari 100 siswa, dan kemudian berkata, di bawah, saya akan menelepon, dan berteriak kepada mereka yang telah tiba. Song Yang, untuk Zuo Jinhua, untuk Liu Xuan, untuk Ubah Sun Wuyan, tiba, suara wanita bersuara lembut merespons. Dan semua orang tiba-tiba melihat ke arah gadis itu dan segera menatap dengan ekspresi dia. Omi juga melihat ke arah Chang Sun Wuyan itu. Kemarin di restoran, dia mendengar berita khusus tentang bunga halamannya. Dan hari ini ketika dia melihat orang yang sebenarnya, dia benar-benar cantik.
Itu tampak seperti wanita yang sangat halus dan dibudidayakan dengan postur ringan dan mudah. Dewi khusus. Ini benar-benar layak menjadi salah satu bunga halaman. Omi secara internal memuji. Namun, Omi tidak terlihat banyak. Tidak seperti anak laki-laki lain, yang memukau dan tampak tanpa henti. Pacar Omi, Leona. Tapi dalam hal kecantikan tidak lebih buruk darinya. Tapi kami hanya memiliki temperamen yang berbeda. Omi, di sini. Teriak Omi. Panggilan roll dengan cepat selesai. Dan guru berkata, teman-teman siswa, saya guru penyembuhan tahun pertama Anda. Nama saya Zhu Dangzi. Di sini, kelas secara resmi dimulai. Pada hari pertama kelas, pertama-tama saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang guru penyembuhan. Saya yakin yang berasal dari keluarga besar, atau siswa dari kekuatan besar, tahu tentang penyembuh. Mereka yang berasal dari tempat-tempat kecil, namun, mungkin masih tidak mengerti bahwa penyembuh adalah profesi yang mengarahkan diri dalam mengobati cedera internal, cedera eksternal, cedera vital, dan segala macam luka yang tertinggal setelah pertempuran. Saya yakin mereka yang akan memilih profesi healer, bakat seni bela dirinya tidak tinggi. Karena mereka yang memiliki bakat seni bela diri yang tinggi biasanya pergi ke seni bela diri di departemen lain, kata guru di podium. Omi mencemooh ini, dan Omi adalah penumpangnya. Penyembuh, tergantung pada kekuatan mereka, dibagi menjadi beberapa peringkat, dari rendah hingga tinggi. Penyembuh kelas 1, penyembuh kelas 2, penyembuh kelas 3, penyembuh kelas 4, penyembuh kelas 5, hingga penyembuh kelas 18. Namun, penyembuh kelas 18, itu adalah legenda. Karena mereka yang bisa mencapai penyembuh kelas 18, yang telah mencapai alam keabadian, penyembuh semacam ini, hanya ada dalam legenda. Saat ini, penyembuh paling kuat di Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri kami hanya kelas 7. Dan itu adalah kepala departemen penyembuhan kami. Omi bertanya, guru leluhur, tingkat penyembuhan master apa yang Anda lalu? Zhu Dangzi tersenyum. Aku tidak menyembunyikan apapun dari kalian. Aku saat ini adalah penyembuh kelas 4. Meskipun aku hanya penyembuh kelas 4, beberapa dari kalian mungkin tidak dapat mencapai kelas 4 dalam hidupmu. Atau bahkan satu kelas dalam hidupmu. Oh, semua orang penyembuh tidak suka itu untuk dibor. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan seluruh hidup Anda untuk belajar. Baiklah, sebelum aku bisa mengajarkan kalian seni penyembuhan, pertama-tama aku harus mengajarkanmu seni penyembuhan. Karena seni penyembuhan adalah fondasinya. Setiap penyembuh, dia adalah penyembuh ilahi. Tetapi tidak setiap penyembuh ilahi bisa menjadi penyembuh. Selanjutnya, Guru Zhu Dangzi mulai mengajarkan semua orang seni penyembuhan. Sayangnya, menurut Zhu Dangzi, pengetahuan tentang penyembuhan yang dia ungkapkan terlalu biasa. Saat itu, seorang anak laki-laki berdiri dan bersembunyi di belakangnya. Matanya mengarah ke Chang Sun Wuyan, dan dia tampak seperti sedang bermimpi pura. Hei, siswa itu, kenapa kamu berdiri? Guru di podium berteriak. Siswa laki-laki itu berkata, Guru, saya pikir tingkat penyembuhan Anda agak rendah. Kurang ajar. Saya setidaknya seorang guru penyembuhan kelas 4. Dan Anda mengatakan bahwa tingkat penyembuhan saya rendah. Maaf, guru. Meskipun Anda seorang penyembuh kelas 4, dan di mata siswa lain, keterampilan penyembuhan Anda tinggi. Tetapi di mata saya, benar-benar sedikit rendah. Siapa namamu? Siswa ini kembali ke guru. Namaku Kang Guoming. Kang Guoming, apa yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu ingin mengganggu kelas? Jangan salah paham, Sensei. Aku hanya tidak ingin mendengar pengetahuan medis tingkat rendah seperti itu. Aku mungkin juga meluangkan waktu ini untuk pergi keluar dan berlatih pedangku. Dan aku akan mulai kelas setiap kali kamu mulai mengajarkan kami seni penyembuhan. Setelah mengatakan itu, bocah bernama Kang Guoming menuju pintu kelas. Guru di podium merasa seperti bernafas karena marah. Kang Guoming, kamu berhenti di sana. Kang Guoming membalas dan tersenyum. Guru Zhu, apa yang Anda inginkan? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda meskipun Anda adalah penyembuh kelas 4. Tetapi ranah seni bela diri bahwa Anda hanya pintu luar yang selesai Saya, di sisi lain, lebih berbakat dalam seni bela diri daripada dalam penyembuhan. Jadi saya mungkin memberi tahu Anda saya juga sudah berada di tingkat pintu dalam. Jangan tanya saya mengapa saya tidak memilih untuk seni bela diri. Saya tidak akan menjawab pertanyaan seperti itu. Hehehe. Kang Guoming tersenyum penuh pura-pura. Wow, Kang Guoming bahkan seorang siswa baru di tingkat gerbang dalam.
Ya Tuhan, bukankah semua siswa baru yang memilih untuk sembuh tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri? Kang Guoming, dia sebenarnya jenius ganda dalam seni bela diri dan seni penyembuhan. Cek-cek. Di antaranya, seluruh kelas siswa berbicara, menyembah Kang Guoming ke tanah. Alis Omi berkerut saat ini. Meskipun Omi juga berpikir bahwa pengetahuan medis yang dijelaskan oleh guru Zudangzi ini memang agak biasa. Namun, Omi, seseorang yang menganggap dirinya lebih hebat dalam seni medis, mendengarkan dengan jujur ceramahnya. Sementara Kang Guoming ini sebenarnya dianggap terlalu rendah diri. Guru Zudangzi agak marah, tetapi dia bahkan tidak memberikan wajah sebagai guru. Saat itu, Chang Sun Wuyan berdiri dan berkata, Kang Guoming, kamu berhenti. Kang Guoming membalas dan tersenyum. Kecantikan nomor 1 Departemen Penyembuhan kami. Chang Sun Wuyan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Chang Sun Wuyan bersenandung. Kang Guoming, gurunya ada di kelas. Maukah kamu duduk kembali di kursimu? Chang Sun Les, jika kamu memohon padaku untuk duduk kembali di kursiku, maka aku akan memberikan wajah itu. Jika Anda meminta saya untuk mendengarkan teknik medis yang begitu rendah, maka saya minta maaf. Kang Guoming, Chang Sun Wuyan berkata, Kang Guoming, jangan tidak menghormati gurumu seperti ini hanya karena kamu juga memiliki bakat yang kuat dalam seni bela diri. Aku, Chang Sun Wuyan, adalah orang pertama yang tidak menyukaimu. Kang Guoming, apakah kamu berani berdebat denganku? Hahaha. Chang Sun Wuyan, aku tidak menyangka bahwa kamu, bunga rumah sakit, akan memiliki rasa keadilan. Baiklah, apa yang Anda ingin bersaing dengan saya? Jika kita membandingkan seni bela diri, saya tidak berpikir itu perlu. Meskipun Anda memiliki bakat dalam seni bela diri, Anda hanya berada di tahap tengah gerbang luar. Anda lemah dibandingkan dengan saya. Chang Sun Wuyan menyampaikan, siapa bilang saya ingin membandingkan seni bela diri dengan Anda? Karena Anda mengatakan bahwa teknik medis yang dijelaskan oleh leluhur guru adalah kelas rendah, maka saya akan membandingkan teknik medis dengan Anda. Jika keterampilan medis saya melampaui Anda, maka silakan duduk di kelas dengan jujur mulai sekarang. Karena saya, yang lebih baik dari Anda, mendengarkan dengan cermat, belum lagi Anda. Kang Guoming tertawa terbahak-bahak. Chang Sun Wuyan, agak lucu bahwa kamu berani mengukur keterampilan medis denganku. Saya lahir di keluarga medis dan telah berpraktek kedokteran sejak saya masih kecil. Mengapa saya tidak berani? Saya tidak akan berbohong. Di kampung halaman saya sudah menjadi dokter ilahi wanita yang terkenal. Hari ini, saya, Chang Sun Wuyan, ingin berjodoh dengan Anda. Anda membuang penjelasan guru Anda sebagai kelas rendah. Saya ingin melihat seberapa kuat keahlian medis Anda. Beraninya Anda mengabaikan guru Anda begitu banyak. Suara Chang Sun Wuyan penuh dengan harapan dan berkata, siswa lain, termasuk Omi, juga melihat mereka berdua dalam diam. Dan guru Zudangzi itu sangat berterima kasih karena melihat Chang Sun Wuyan. Kang Guoming tersenyum. Chang Sun Wuhan, kamu adalah seorang dokter ilahi wanita. Tetapi sebenarnya, aku punya satu hal yang aku tidak tahu apakah harus aku katakan. Karena aku takut setelah aku mengungkapkan, orang akan mengatakan bahwa aku berpura-pura. Tapi tidak ada salahnya mengutarakan. Bagus. Kalau begitu jangan salahkan aku karena mengutarakan dan berpura-pura menjadi perbandingan. Dokter tangan hantu aku tidak tahu banyak darimu. Di sini, yang pernah mendengar tentang gelar ini. Tubuh Chang Sun Wuyan gemetar dan berkata dengan kaget. Siapa kamu dari Goshen Medical Sein? Hahaha. Sejujurnya, Goshen Medical Sein adalah tuanku. Dan aku, Kang Guoming, telah sangat memperoleh ajaran sejati tuanku. Jadi, Chang Sun Wuyan, apakah transmisi masih ada kebutuhan untuk duduk di sini dan mendengarkan teknik medis tingkat rendah ini? Kata Kang Guoming dengan wajah sok. Chang Sun Wuyan sejenak tidak bisa berkata-kata. Goshen Medical Sein. Ini adalah orang yang gemilang. Bahkan kakek Chang Sun Wuyan pernah menerima bimbingan dari Goshen Medical Sein. Dan kemudian, keterampilan medisnya maju dengan pesat. Masalah ini, bagaimana mungkin Chang Sun Wuyan tidak tahu? Itu sebabnya Chang Sun Wuyan ketakutan. Dia sebenarnya adalah murid dari Goshen Medical Sein. Tidak heran dia berani berbicara dengan meremehkan tentang keterampilan medis tingkat rendah. Kang Guoming tersenyum pada Chang Sun Wuyan. Chang Sun Wuyan, jika saya tidak salah, tuan saya, yang pernah menghitung kakek Anda dalam seni kedokteran kakek Anda, juga hampir tidak ada murid tuanku yang tidak bertanda. Dengan kesimpulan itu, kalian semua harus memanggilku kakek Sifu. Hahaha.
Chang Sun Wuyan berkata, jika Anda benar-benar murid dari Ghost Hand Medical Science, lupakan saja dan saya minta maaf kepada Anda. Bagaimana jika Anda berbohong? Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikannya? Kang Guoming mengulurkan tangannya dan berkata, kalau begitu, mari kita berjodoh. Tetapi jika kamu kalah, bagaimana kalau kamu mentraktirku makan malam selama 3 hari? Chang Sun Wuyan mengangguk dan berkata, oke, mari kita bandingkan. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar murid dari Ghost Hand Medical Science. Hahaha, jadi, Chang Sun Wuyan mulai bersaing dengan Kang Guoming dalam pertandingan medis, dan kelas semua dengan penuh semangat menonton. Sedangkan Omi, dia diam-diam melihat Kang Guoming berpura-pura membandingkan. Omi bertanya kepada teman sekelasnya di sebelahnya, apakah Ghost Hand Medical Science sangat terkenal? Tentu saja sangat terkenal. Jika Kang Guoming benar-benar murid dari Ghost Hand Healing Science, maka bakat Healing Master Kang Guoming benar-benar tak terlukiskan. Sayangnya, saya sangat iri pada Kang Guoming. Bakat penyembuhnya sangat kuat. Dan juga bakat seni bela diri juga sangat kuat sehingga dia mencapai tingkat gerbang dalam bahkan sebelum dia memasuki sekolah. Cek, jika saya adalah Chang Sun Wuyan, saya pasti akan jatuh cinta pada Kang Guoming. Orang ini memiliki masa depan yang tidak terbatas. Omi terdiam saat dia melihat teman sekelas yang tampak terpesona ini. Omi membuntuti. Meskipun Kang Guoming adalah siswa baru dari kelas gerbang dalam, dia hanya di gerbang dalam awal yang tidak mengajarkan yang Anda katakan. Teman sekelas itu pergi. Kamu hanya katak di sumur. Kamu telah mencapai tingkat gerbang dalam bahkan sebelum kamu masuk sekolah. Itu sudah merupakan bakat supernatural. Jangan lupa bahwa kita adalah penyembuh. Dan sebagian besar dari kita penyembuh tidak pandai seni bela diri. Tidak dapat kamu melihat bahwa guru kami, Zhu Dangzi, dia adalah penyembuh kelas 4. Dan dia hanya di tingkat kesempurnaan besar gerbang luar. Dan Kang Guoming, dia adalah gerbang dalam sekarang. Cek, aku bahkan tidak bisa menggambarkan bakat ini dengan kata-kata. Tentu saja, jika Anda membandingkannya dengan siswa baru yang mesum di kelas dalam menengah hingga akhir, dia memang agak lebih rendah. Tetapi siswa baru yang mesum di kelas dalam menengah hingga akhir, mereka tidak memiliki penyembuh sama sekali. Bakat dan Kang Guoming adalah jenius ganda. Orang-orang itu bahkan tidak bisa dibandingkan. Dan aku punya perasaan bahwa Chang Sun Wuyan akan menjadi pacar Kang Guoming. Omi bahkan tidak ingin menyia-nyiakan napasnya dengan katak ini di dalam sumur. Omi bahkan tidak ingin mengalami kejadian bahwa saudaraku adalah kelas tengah-tengah dalam. Dan aku khawatir aku bahkan lebih kuat dari yang disebut siswa baru mesum dari akhir kelas dalam. Karena Omi bahkan berani bertarung dengan Tang Zhenghao, siswa jenius tertinggi tahun ketiga, yang disebut pelajar baru yang sesat itu. Omi sama sekali tidak memperhatikan mereka. Mengenai keterampilan medis, Omi terlalu malu untuk mengutarakan. Pamannya di kehidupan sebelumnya adalah dokter ilahi nomor 1 di Jianghu. Dengan tingkat keterampilan medis di dunia ini, yang disebut Ghost Hand Medical Science, tidak peduli apa, tidak bisa dibandingkan dengan jari pamannya, kan? Pada saat ini, pertandingan medis antara Chang Sun Wuhan dan Kang Guoming telah dimulai. Zhu Dangzi adalah hakim. Zhu Dangzi berkata, ini adalah pasien. Sekarang tidak ada yang tahu penyakit apa yang dia miliki. Sekarang kalian berdua, kalian masing-masing akan diberi waktu 5 menit untuk mendiagnosisnya dan kemudian menulis resep. Kang berkata, Chang Sun Wuyan, kamu bisa mulai dulu. Chang Sun Wuyan tidak mengatakan apa-apa dan mulai mengambil denyut nadi pasien itu. Setelah 3 menit, Chang Sun Wuyan hampir menentukan penyakit apa yang diderita pasien ini. Kemudian dia mulai menulis resepnya. Kemudian, giliran Kang Guoming. Dan Kang Guoming hanya butuh 1 menit untuk mendiagnosis penyakit apa itu. Dengan santai menulis resep, lalu membuangnya dan berkata, ambil saja 3 poster untuk menyembuhkan penyakitnya. Itu terlalu kekanak-kanakan. Tidak menantang sama sekali, membosankan. Tampilan yang sangat keren. Puff, beberapa siswa tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan ketika mereka melihat postur tampan dan ekspresi percaya diri Kang Guoming. Guru Zhu Dangzi segera membandingkan resep Chang Sun Wuhan dan Kang Guoming. Zhu Dangzi melihatnya selama 5 menit karena dia benar-benar tidak ingin Kang Guoming menang. Jadi dia ingin menemukan cacat. Tetapi dia tidak dapat menemukan cacat dalam resep Kang Guoming, yang terlalu sempurna. Pada akhirnya, Zhu Dangzi harus mengakui, resep Kang Guoming jauh lebih baik daripada Chang Sun Wuyan, yang kalah. Wow, puff, Chang Sun Wuyan melihat resep Kang Guoming, lalu mengangguk dan berkata, saya tidak setuju.
Keterampilan medis Kang Guoming memang bukan sesuatu yang bisa saya bandingkan. Baiklah. Saya minta maaf. Kang Guoming. Saya minta maaf karena Anda menganggap saya tidak mengatakan apa-apa sekarang. Dengan keterampilan medis Anda memang bisa duduk di sini untuk pelajaran tingkat rendah seperti itu. Guru Zhu Dengzi itu juga berkata, Kang Guoming, karena kamu memang memiliki beberapa keterampilan, maka lakukan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hahaha, Kang Guoming tertawa dan berkata kepada Chang Sun Wuyan, ingat, kamu masih berhutang nasi 3 hari padaku. Chang Sun Wuyan berkata, saya tidak memiliki banyak koin bela diri sekarang. Tetapi setelah saya mendapatkan cukup koin bela diri, saya pasti akan menepati janji saya dan memperlakukan Anda dengan beras selama 3 hari. Kang Guoming memandang kecantikan seperti Dewi Chang Sun Wuyan dan berkata dalam hatinya, Chang Sun Wuyan, aku pasti akan mengira jatuh cinta padaku atas keinginanmu sendiri. Saya, Kang Guoming, memiliki bakat pelatihan seni bela diri yang bulis, dan seni medis yang juga bulis, di seluruh departemen penyembuhan. Tidak ada yang lebih bulis dari saya bahkan jika Anda melihat seluruh akademi seni bela diri. Saya khawatir saya satu-satunya yang dapat berfungsi ganda sebagai jenius. Jadi saya pasti akan membuat Anda jatuh cinta pada saya hahaha. Setelah Kang Guoming pergi, guru mulai melanjutkan pelajaran. Menjelaskan semua tentang seni medis. Tidak setiap siswa begitu hebat dalam seni medis. Ketika Omi melihat penampilan Sok Kang Guoming, sudut mulutnya terangkat dan dia sedikit bersenandung. Biasanya, Omi seharusnya segera menamparkan meja dan menyatakan ketidaksenangannya dengan Kang Guoming. Namun, karena beberapa alasan, Omi tidak bisa memunculkan minat hari ini. Mungkin ada batasan pada ranah Omi, karena Omi merasa wilayahnya agak longgar, sedikit seperti dia akan menerobos ke gerbang dalam yang terlambat. Dibandingkan dengan menerobos alam, berdebar-debar di atas meja untuk menunjukkan ketidaksenangan pada Kang Guoming tidak akan memiliki kepentingan. Omi segera berada di kelas berlatih kekuatan internalnya dan bersiap untuk menerobos ke gerbang dalam yang terlambat. Jika Omi menerobos ke gerbang dalam akhir, maka kekuatan akan sangat ditingkatkan dan dia akan lebih percaya diri dalam kompetisi siswa baru. Meskipun Omi sudah percaya diri sekarang, tetapi namun juga, ini adalah akademi seni bela diri, di mana ada banyak jenius. Bagaimana jika hanya ada beberapa seperti dia yang sangat mengagumkan di antara begitu banyak siswa baru? Jadi untuk bisa menerobos sebelum kompetisi mahasiswa baru datang, cobalah untuk menerobos sebanyak mungkin. Pada saat itu, Omi, seorang siswa penyembuhan gerbang dalam tahap akhir, bahkan lebih kuat. Secara langsung 2 alam lebih kuat dari Kang Guoming yang berpura-pura itu. Dan pada saat itu, saya khawatir Kang Guoming sendiri tidak akan berani menyebut dirinya jenius seni bela diri. Sepanjang pagi, Omi telah menggambarkan dunia seni bela diri. Namun, kesuksesan tidak mengulanginya. Tetapi Omi sudah sangat dekat dengan gerbang batin namun terlambat. Di akhir kelas, Guru Zhu Dengzi berkata, saya mengumumkan satu hal. Mulai sekarang, Chang Sun Wuyan akan menjadi pemimpin kelas tahun pertama kami di Departemen Penyembuhan. Semua orang akan mencarinya untuk menangani masalah apapun, dan melaporkan kembali kepada saya jika dia tidak bisa mengatasinya. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ya, baiklah. Kelas pagi sudah berakhir. Kelas dimulai jam 3 sore. Datang lebih awal. Zhu Tangzi pergi. Dan kelas meninggalkan kelas untuk makan. Meskipun sangat berbeda dari sekolah menengah. Itu agak sama. Omi ingin fokus pada memecahkan ranah seni bela diri sore ini. Jadi dia ingin libur sore hari. Omi berjalan ke arah Chang Sun Wuyan dan berkata, Presiden kelas, saya ingin libur sore. Mengapa Anda ingin mengambil cuti? Ini adalah hari pertama kelas. Tidak tertarik kamu lebih serius. Jika Anda di sini karena Anda tidak dapat memahami pengetahuan yang dibicarakan guru, Anda dapat datang dan bertanya kepada saya. Karena saya telah menjadi pemimpin kelas, saya secara alami akan membantu setiap siswa di kelas. Omi berkata dalam hati, lelucon, aku tidak bisa memahami tingkat pengetahuan medis yang begitu rendah. Namun, Omi tidak benar-benar bercanda, hanya berkata, saya punya urusan pribadi sore ini. Saya akan libur sore ini, oke. Omi berbalik dan pergi. Sore harinya, Omi sendirian di asramanya, diam-diam di sekitarnya. Setelah berlatih sepanjang sore, Omi berhasil. Yay, aku sudah menerobos ke gerbang dalam yang terlambat. Omi senang. Sejak dia mencapai tahap tengah gerbang dalam ketika dia membuka pembuluh darah Ren dan Zhu setahun yang lalu,
Omi belum menembus ke tahap akhir sampai sekarang. Alam telah meningkat satu tingkat. Omi benar-benar merasa bahwa kekuatannya jauh lebih kuat. Dan sekarang dia juga melakukan teknik pedang dewa pembunuh. Kekuatan pasti telah meningkat jauh lebih tinggi. Malam itu, Omi dan Leona setuju untuk pergi makan malam bersama. Setelah makan mereka berdua dengan berjalan-jalan santai di sekitar Akademi Seni Bela Diri. Kadang-kadang tidak ada tempat. Berpelukan sedikit, merasa sangat merangsang. Dan kemudian ketika sudah waktunya untuk kembali ke penginapan mereka sendiri. Keesokan harinya, Tang Zu dan Zi masih mengikuti kelas di Departemen Penyembuhan. Kemarin Alam menembus satu tingkat. Dan Tang Zu dan Zi dalam suasana hati yang lebih baik hari ini daripada kemarin. Selama kelas, Guru Zu dan Zi membual di podium. Ketika Kang berkata, "Guru, metode penyembuhan yang Anda bicarakan ini, itu menyebalkan." Zu dan Zi kesal dan berkata, "Kang Guoming, aku tahu kamu penyembuh yang lebih baik dariku. Dan tidak ada siswa yang lebih baik darimu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan, keluar dan jangan ganggu kelasku, oke?" Kang Guoming tersenyum. "Guru Zu, jangan salah paham. Saya tidak mencoba mengganggu kelas Anda. Saya hanya tidak tahan melihat Anda hanya mengajari semua orang metode penyembuhan kuno seperti itu. Ya, lalu apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang lebih pintar? Tentu saja. Tuanku adalah penyembuh tangan hantu. Guru Zu, izinkan saya membimbing Anda dalam rencana perawatan yang baru saja Anda ceritakan kepada saya. Bukankah lebih baik mengubahnya menjadi ubur-ubur dan minuman kuda laut?" Jantung Zu Dangzi berdebar kencang. Dan dalam hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kang Guoming ini, meskipun sombong, memang sangat pandai dalam pengobatan. Seperti yang diharapkan. Apa yang dia katakan jauh lebih baik daripada apa yang saya ajarkan kepada Anda semua. Zu Dangzi harus berkata, teman sekelas, apa yang dikatakan Kang Guoming memang lebih baik daripada yang saya ajarkan kepada Anda semua. Mari kita perbaiki. Kelas berceloteh, penuh kekaguman pada Kang Guoming. Hahaha. Kang Guoming mendengar kelas memujinya dengan tawa cepat. Kang Guoming menerapkan Chang Sun Wuyan dan melihat bahwa Chang Sun Wuyan juga merekam apa yang baru saja dia katakan dan menjadi lebih puas diri. Mengabaikan kelas, Kang Guoming berjalan ke kursi di sebelah Chang Sun Wuhen dan tersenyum. Chang Sun Wuhen, jangan lupa bahwa kamu masih berhutang makanan 3 hari padaku. Aku tidak akan lupa jika aku mengatakan aku tidak akan lupa. Aku akan memperlakukanmu untuk semua itu ketika aku kaya. Kang Guoming berkata, demi kamu menjadi sangat miskin. Lupakan saja. Aku akan memperlakukanmu dengan nasi 3 hari seolah-olah kamu memperlakukanku. Maka kita akan tenang. Kang Guoming siap untuk mulai melakukan tindakan terhadap Chang Sun Wuyan. Dan dia merasa sudah waktunya untuk melakukan langkah pertama di dekat udara. Selain itu, dengan keuntungannya saat ini, terlalu mudah untuk menjemput Chang Sun Wuyan. Tidak perlu, kata Chang Sun Wuyan. Apa yang sopan denganku? Tahukah kamu bahwa aku punya tabungan $200.000? Makan sesuai keinginanmu, kata Kang Guo dengan suara yang jelas. Aku bilang aku tidak memaksakan. Namun, mempertaruhkanku padamu. Ketika aku punya uang, aku akan mentraktirmu makan 3 hari. Chang Sun meneteskan air mata. Kang Guoming sedikit kesal dan berkata, Chang Sun Wuyan, saya seorang murid dari Ghost Hand Medical Science. Anda tidak begitu tidak sopan. Maaf, saya tidak tahu apa yang Anda inginkan. Jika Anda ingin berbicara dengan saya hanya bisa mengatakan bahwa saya minta maaf. Saya tidak punya pikiran untuk jatuh cinta saat saya berada di Akademi Seni Bela Diri. Saya tidak akan jatuh cinta di sini. Saya benar-benar minta maaf, mengungkapkan maksudnya. Chang Sun Wuyan, Akademi Seni Bela Diri yang bagus, dengan pasangan berpasangan. Itu akan membuang-buang waktu Akademi Seni Bela Diri jika kamu tidak jatuh cinta, kata Kang Guoming. Maaf, saya baru saja datang ke sini untuk belajar. Tidak jatuh cinta. Saya tidak akan jatuh cinta dengan anak laki-laki manapun. Tidak peduli siapa yang mengejar saya. Terima kasih. Kang Guoming, jika kamu tidak keberatan, aku bisa berteman baik denganmu. Tapi itu saja. Chang Sun Wuyan membuka pintu. Tidak meninggalkan ruang untuk kesalahan. Sebenarnya dia tidak benar-benar ingin jatuh cinta selama Akademi Seni Bela Diri. Dan berbicara tentang masa depan ketika dia lulus juga pasti putus. Itu benar-benar membuang-buang waktu. Kang Guoming tersenyum. Chang Sun Wuhen, bagaimana jika itu seseorang sebaik aku yang ingin jatuh cinta padamu? Chang Sun Wuyan tidak ragu-ragu. Maaf, saya tidak akan berbicara dengan anak baik manapun,
Maaf. Kang Guoming terengah-engah. Changsun Wuyan, terjadimu terlalu sombong. Aku, Kang Guoming, adalah murid dari Ghost Hand Medical Sein. Kakekmu telah diinstruksikan oleh tuanku. Dan aku sendiri memiliki bakat tinggi untuk seni bela diri. Kamu tidak terburu-buru dan meraihku sebagai potensi. Tetapi kamu masih tidak ingin berbicara denganku. Changsun Wuyan tersenyum. Kamu salah paham. Aku tidak mengatakan kamu tidak hebat. Aku hanya pribadi tidak suka jatuh cinta selama akademi. Aku bahkan tidak akan jika aku adalah anak yang lebih baik darimu. Aku harap kamu mengerti. Jika kamu mau, kita akan menjadi teman baik. Pada saat ini, guru berteriak dari podium. Apa yang kalian berdua bisikkan? Apakah kamu masih membiarkan kelas pergi? Changsun Wuyan, kamu adalah ketua kelas. Memimpin, jangan berbisik. Maaf, Guru Zhu. Changsun Wuyan sibuk meminta maaf. Namun, Kang Guoming berteriak, pergi ke kelasmu. Keluar. Jangan pergi. Level apa? Dan masih memiliki keberanian untuk pergi ke kelas. Kang Guoming marah pada kata-kata Changsun Wuyan. Jadi dia langsung berteriak pada guru. Zhu Dengyi menamparkan meja dan berteriak. Kang Guoming, meskipun keterampilan medismu memang lebih baik dariku, kamu tidak boleh bertindak terlalu jauh. Jadi bagaimana jika saya di atas? Jika Anda memiliki nyali untuk datang dan melawan saya, apakah Anda lawan saya? Kamu ibu daripada seorang pria berusia hampir 40 tahun. Hanya di tingkat pintu luar. Percayalah aku akan menabrakmu. F***. Kang Guoming terbakar. Saya pikir Changsun Wuyan tertarik pada bulbinya. Tetapi saya tidak berpikir bahwa Changsun Wuyan sama sekali tidak tertarik padanya. Jadi Kang Guoming sangat seksi. Tidak ada seorang pun di kelas yang berbicara. Kang Guoming begitu kuat. Tidak ada yang ingin menyentuh perasaannya. Changsun Wuhan berkata, Kang Guoming, jangan sampai kamu sedikit di atas. Jadi bagaimana jika aku berlebihan? Siapa yang berani melakukan sesuatu padaku? Changsun Wuyan berkata, jika Anda terus melakukannya, guru akan melaporkannya kepada kepala departemen. Itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Hahaha, mengancamku dengan ini. Konyol. Bakat penyembuhanku adalah yang tertinggi di kelas siswa baru ini. Dan kepala departemen akan mengusirku. Omi tidak bisa melihatnya. Orang macam apa ini? Omi bahkan tidak bangga dengan dirinya seperti ini. Dia sebenarnya bangga padanya seperti ini. Omi berkata, hei, itu, Kang Apaming. Ini adalah ruang kelas. Jika kamu ingin marah, silakan pergi keluar. Kang Guomington menatap Omi dan berteriak, kamu lebih dari siapa mama? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Omi juga mengamuk. Aku tidak mengatakan sesuatu dua kali. Sebenarnya, aku melihatmu kemarin. Aku tidak mengira kamu begitu sombong hari ini. Omi, aku tidak tahan. Kang Guoming menamparkan meja dan berteriak. F*** Yuden. Maka aku akan membunuh ayam hari ini sebagai peringatan bagi orang lain. Setelah mengatakan itu, Kang Guoming membunuh ke arah Omi. Dan kelas dalam kekacauan. Changsun berteriak, Kang Guoming, jangan menyakiti siswa yang tidak bersalah. F*** yang tidak bersalah. Omi melihat Kang Guoming membunuh. Sangat menghina. Sekte pra-internal. Dia berani menyerang sekte internal yang terlambat. Benar-benar putus asa. Hah, tepat ketika semua orang tidak bereaksi. Mereka hanya melihat Pop. Dan Kang Guoming terbang keluar jendela. Ah, semua orang di kelas tercengang. Dan Omi memadukan. Mencari kematian. Changsun Wuyan memandang Omi dengan tidak percaya dan berkata dalam hatinya, siapa orang ini? Yang benar-benar menamparkan Kang Guoming keluar jendela. Kang Guoming adalah siswa jenius dari tingkat pintu dalam. Saat seluruh kelas memandang Omi, di luar jendela, Kang Guoming berteriak, aku akan membunuhmu. Kang Guoming sangat marah. Jadi dia segera mengeluarkan pedangnya dan pergi untuk membunuh Omi. Omi tidak bergerak. Dan ketika Kang Guoming membunuhnya dengan pedangnya, Omi mengangkat kakinya. Bang, Omi melayangkan tendangan. Seperti bola sepak. Dan tendangan diagonal kepala Kang Guoming. Swoosh, ledakan. Kepala Kang Guoming. Seperti tembakan. Melesat ke dinding. Dan dinding runtuh dengan keras. Wow, seluruh kelas berteriak dengan kagum. Ini terlalu kuat. Kang Guoming, seorang siswa baru kelas gerbang dalam, ditendang seperti bola oleh Omi. Kang Guoming jatuh ke dalam dan langsung ditendang tak sadarkan diri oleh Tang Zuchen. Guru Zhu Dengzi tergagap. Kamu, bagaimana kamu melakukan itu? Kang Guoming adalah murid baru di dalam. Siapa kamu?
Omi berkata, "Guru, nama saya Omi. Dan saya juga seorang siswa baru di Departemen Penyembuhan." "Apa? Anda juga seorang siswa baru di Departemen Penyembuhan? Tetapi bagaimana Anda bisa begitu kuat?" "Tidak mungkin Departemen Penyembuhan akan memiliki siswa yang begitu kuat. Seorang siswa yang kuat pasti sudah pergi ke departemen-departemen yang muncul dalam seni bela diri." Omi membuntuti. "Saya ingin mempelajari beberapa keterampilan dalam seni penyembuhan, bukan?" "Omi, kekuatan macam apa kamu?" Omi tidak menyembunyikannya lagi dan berkata, "Gerbang dalam akhir." "Apa?" Seluruh kelas terkejut. Seorang ahli pintu dalam tahap akhir. Astaga, ini sudah dalam kategori siswa baru yang mesum. Chang Sun Wuyan juga benar-benar terkejut ketika dia mendengar Omi mengatakan bahwa dia terlambat di gerbang dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada siswa baru yang mampu di kelas. "Saya khawatir siswa baru terkuat di kelas ini adalah gerbang dalam yang terlambat. Tetapi tentu saja, ada sekitar 100 siswa baru yang mesum di gerbang dalam yang terlambat ini." "Wow, kuat." Guru Zhu Dengzi menyembah dan mengatakan bahwa jenius sesat semacam ini memiliki masa depan yang tidak terbatas. Meskipun penyembuh itu mulia, tidak peduli betapa mulianya mereka, mereka tidak bisa dibandingkan dengan para ahli top ah. Tang Zhu Dengzi melihat seluruh kelas memandang Tang Zhu Dengzi dengan mata seperti monster, dan tertawa tanpa kata-kata. "Jangan melihatku seperti itu. Alasan mengapa aku tidak pergi ke Departemen Seni Pedang adalah karena aku tidak membutuhkan siapapun untuk mengajarkanku keterampilan pedang dan pedang lagi. Tidak perlu membuang waktu. Mengapa kamu tidak datang ke sini dan mempelajari beberapa keterampilan penyembuhan?" Zhu Dengzi tersenyum. "Selamat datang, teman-teman siswa. Mari kita sambut jenius sesat ini, Omi, ke Departemen Penyembuhan kita." "Pah-pah." Semua orang menggenggam tangan. Pada saat itu, Kang Guoming bangun dan bangkit dari puing-puing dinding yang runtuh. Kang Guoming menjerit kesakitan saat dia melihat dirinya berantakan sementara kelas bertepuk tangan untuk menyambut Omi. Ah, Kang Guoming berpikir bahwa dia pasti mahasiswa baru terkuat di Departemen Penyembuhan. Dan semua orang mengaguminya sampai mati. Tetapi hasilnya, yang lebih kuat dan lebih berbakat daripada dia tiba-tiba muncul. Dan bagaimana dia bisa menanggung perbedaan besar. Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.